Anda menyaksikan Sapa Kuburaya bersama saya Dea Citra Rahmatika. Saudara, saat ini COVID-19 sudah menjadi pandemi yang merata, hampir terjadi. Hampir semua negara di dunia merasakan wabah virus yang satu ini. Tidak terkecuali Indonesia. Kalau virusnya sudah ada, kalau penderita yang dinyatakan atau terkonfirmasi positif setiap hari selalu bertambah, apa yang harus dilakukan? Tentu saja kita harus punya strategi bagaimana menghadapi ini, bagaimana protokol kesehatan mencegahnya, dan menangani dampak-dampak lainnya. Itu yang dilakukan di Kabupaten Kuburaya. Kita akan membahas ini hari ini bersama Pak Bupati Kuburaya, Pak Muda Mahendrawan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Dea, ketemu lagi. Iya, ini meskipun hari ini maskernya digantungkan di leher, tapi kita sudah atur jarak ya, Pak? Oh iya, ini physical distancing-nya sudah harus terpenuhi untuk memenuhi protokol kesehatan. Nah, ini seru nih. Mungkin kita boleh buka dari yang ringan-ringan dulu. Cerita soal maskernya Kuburaya. Katanya Kuburaya punya tagline khusus untuk masker. Iya, hashtagnya maskerku pakaianku. Maskerku pakaianku. Iya. Kenapa merasa penting sekali mengkampanyekan penggunaan masker? Jadi begini, kita cerita dulu pengalaman beberapa negara yang tidak panik menghadapi pandemi COVID-19. Seperti Jepang maupun Ceko. Ceko kemudian Menteri Kesehatannya merintahkan semua, ayo gunakan masker kita masing-masing. Dan kemudian semua tempat merubah diri yang bisa konveksi, bikin masker. Nah, saya melihat penanganan itu ternyata kepanikan yang paling utama di manage. Nah, kita ketika wabah pandemi datang di Indonesia, soal masker ini juga terjadi kepanikan, Mbak, di mana-mana. Timbul kesal, jengkel, merasa cemas, karena seolah-olah masker ini sesuatu yang sulit sekali, suatu yang langka sekali didapat. Tapi memang benar langka loh, kita masih ingat kan Pak di awal-awal betapa kita sulit sekali dapat masker medis. Makanya semua itu kan jadi membuat kepanikan, tanpa disadari hal-hal seperti ini itu berpengaruh psikologi. Dan psikologi kan mempengaruhi 70% mempengaruhi orang untuk mudah terpapar. Ya kan, imunitasnya jadi turun, jengkel, marah, sedih, kecewa. Kok masker aja sulit gitu kan? Nah, jadi kita harus itu dulu. Jadi dalam melihat satu hal ini, saya meyakini bahwa psikologis itu jauh lebih penting daripada hanya fisik medis, fisik saja, tapi psikologis. Nah, oleh karena itu kami tidak ragu-ragu begitu kemarin yang di Pontianak ya dinyatakan di Kalbar ini. Kita langsung mengambil langkah, pada tanggal 20 Maret saya perintahkan minta konveksi-konveksi yang ada di Kuburaya, ibu-ibu yang kita bentuk, kan memang binaan pemerintah Kuburaya Mbak, yang jahit seragam Bosda, itu ada 10 konveksi ibu-ibu, yang rata-rata setiap konveksi itu mempekerjakan 30 ibu-ibu perempuan-perempuan dari desa-desa. Namanya memang koperasi-koperasi konveksi perempuan desa. Ya. Dan kita langsung minta mereka bikin, tolong. Saya minta setiap konveksi minimal, saya bilang 3-4 ribu. Dibikinlah secepat itu. Berarti perempuan Kuburaya ini sudah duluan perang melawan virus corona? Iya Mbak, makanya agak cepat karena memang sudah ada. Ini seperti sesuatu yang sudah tersiapkan. Saya juga nggak terencana, konveksi ini ada. Jadi saya langsung minta, udah tolong bikin cepat, dalam seminggu ada jadi berapa, saya bilang antarkan ke sini. Jadi setiap minggu tuh diantarin ke galeri di bawah itu, sama di rumah saya kalau misalnya kemalaman atau pagi. Nah, jadi diantarin, langsung saya kasihkan lewat puskesmas, kader kesehatan, kemudian lewat desa. Nah, terus desa-desa saya minta di masing-masing desa, kalau ada yang bisa jahit, tolong desa-desa bikin masker jahit sama ibu-ibu di situ, beli sama mereka. Kalau kalian bisa beli kainnya, nanti bikin upah saja. Misalnya upahnya misalnya 1.000 atau 1.500 satu masker, ya. Itu kalian yang beli kainnya. Nah, kalau misalnya mereka yang bikin, ya tinggal kalian hargai apakah 3.500 atau 4.000 rupiah. Saya hargai masker mereka itu dengan harga wajar, yaitu 4.000 rupiah, Mbak Dea. Sampai hari ini sudah ada berapa masker yang berhasil dibuat? Jadi gini, awalnya kan konveksi tadi, kemudian berkembang tadi semua penjahit-penjahit mandiri yang bisa menjahit saya minta bikin, siapapun jahit silahkan, karena kita ini mau sekaligus menghidupkan ekonomi rumah tangga. Walaupun di masa pandemi sulit ini kita berusaha melihat masalah itu jadi peluang juga, karena kita butuh
pemerintah untuk melayani masyarakat mempunyai masker kain, ya. Sebab kalau bergantung masker bedah, ini akan bikin panik. Masyarakat harus minta terus ke apotek, harus cari dulu ke puskesmas, sementara itu terbatas. Nah, kami membuat masyarakat supaya tenang. Di rumahnya masing-masing ada, melekat menjadi masker pribadi, maskerku pakaianku itulah. Nah, makanya kemudian kita memberdayakan sekaligus ibu-ibu dan remaja-remaja, Mbak Dea. Jadi daripada kan ini kan masa sulit nih. Banyak yang tadinya jualan kue, ada yang buka kantin sekolah, ada yang jualan kue di pasar, ada yang ikut kerja lain-lain. Terus karena bisa jahit, berubah jahit nih sementara. Berarti karena ada yang suaminya di PHK, dia bisa bantu suaminya karena kondisi bisa menjahit lumayan, Mbak. Satu hari bisa dapat 40. Berarti tagline-nya maskerku, pakaianku, ya. Dompetku. Kira-kira sekaligus kita memperkuat memperkuat apa? Ya apapun kita lakukan untuk menghidupkan ekonomi rumah tangga. Jadi masker yang dibagikan pemerintah Kabupaten Kuburaya ke masyarakat ini juga semuanya masker yang diproduksi oleh masyarakatnya sendiri. Ya, jadi karena apa? Ini juga bagian gini, Mbak. Apabila kita lakukan dengan partisipasi dari masyarakat sendiri, ada rasa memiliki yang tinggi. Pertama itu. Kedua, kita lebih memilih itu karena ini akan, kalaupun kita gunakan uang sumber APBD, toh itu kembali ke masyarakat lagi. Kemudian yang ketiga, kita menghidupkan suasana itu supaya mereka merasa memiliki. Nah, di kampung-kampungan sekarang ibu-ibu yang jahit kan juga pasti tahu. Oh, itu masker aku yang bikin, itu masker kami yang bikin. Sehingga kan ada perasaan bangga bagi semua masyarakat di desa masing-masing, karena rata-rata di tiap desa tuh punya penjahit-penjahit ada. Baik. Pasti ada, Mbak. Karena menjahit masker ini tidak perlu harus ahli. Cukup yang pandai, yang bisa, dia bisa rapi. Maka saya bilang memang standar kualitinya kita belum kontrol. Tapi minimal saya minta yang penting kualitas jahitannya itu kuat, jangan sampai mudah. Ini soalnya kan masker ini pasti dicuci terus, Mbak. Betul. Misalnya kan dia punya 1 atau 2, dia kan harus cuci, nanti kalau nggak kuat jahitannya, kemudian ini rapi. Nah, yang penting 2 hal itu. Setidaknya warga Kuburaya kalau keluar rumah maskernya sudah tidak lepas, semuanya punya masker. Kita jeda dulu, Pak, maunya sejenak. Kita, setiap warga harus punya masker pribadi. Baik, bicara soal masyarakat, program-program pemerintah tentu erat sekali kaitannya dengan anggaran. Seperti yang kita ketahui, anggaran banyak yang dipotong dari pemerintah pusat karena penanganan COVID-19 ini. Ada perintah untuk melakukan rasionalisasi anggaran. Kita bahas setelah jeda berikut ini, tetap di Sapa Kuburaya. Anda masih menyaksikan Sapa Kuburaya, saudara. Program ini merupakan hasil kerjasama Kompas TV dengan Humas Pemerintah Kabupaten Kuburaya. Nah, ini menarik. Ada surat keputusan bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan ini tentang rasionalisasi anggaran yang harus disesuaikan minimal 50% untuk penanganan COVID-19 ya, Pak. Berita terakhir yang saya baca, Kabupaten Kuburaya ini baru merasionalisasi 38%. Sekitar 23 miliar rupiah. Untuk COVID-nya maksudnya. Untuk COVID. Iya. Kalau 38% itu maksudnya untuk mencapai 50% yang total harus dirasionalisasi, Mbak. Jadi dari belanja-belanja semuanya, belanja operasional, belanja seperti perjalanan dinas, belanja-belanja yang sifatnya non fisik maupun pengadaan barang jasa dan belanja modal. Itu 50%-nya. Artinya ya ini dirasionalisasi, tunda untuk tahun depan sebagiannya. Nah, untuk pengalihan ke COVID-19 ini kita sudah mengalokasikan 23 miliar. Nah, kemudian tapi kita ada tambahan lagi dari hasil rasionalisasi ini. Dan saat ini ancar-ancar kita sudah mencapai 40-an miliar untuk nanti persiapan untuk COVID-19 ini. Mudah-mudahan nggak berkepanjangan. Amin. Dan memang salah satu strategi cara tidak berkepanjangan itu adalah kalau bisa semua orang menjaga jarak, semua punya masker pribadi. Sehingga dipastikan ada sugesti sehat, ada rasa percaya diri yang baik, dan tidak saling melindungi lah, saling melindungi. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jadi
ini kita belajar dari beberapa pengalaman yang kita memang harus belajar kalau melihat daerah yang atau negara yang berhasil, yang tidak panik dan akhirnya cepat, ya tentu ini juga pelajaran yang besar buat kita. Makanya saya tidak ragu-ragu, Mbak. Ini kan kebijakan resmi pemerintah Kuburaya soal masker ini. Dan ketika kita pengalihan dari dana untuk ke COVID ini, pemotongan, saya kira ini kan terpenting bukan besarnya, tapi seberapa lama ini kondisinya akan ada. Kalau kondisinya lama ya memang anggarannya nanti akan makin tambah besar yang dibutuhkan. Karena kan ada social safety net di situ, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Tapi saya kira sekarang kita juga tidak perlu harus selalu meratapi dan nelangsa dengan kondisi itu. Harus sambil kita tetap harus membangun optimisme, membangun keyakinan masyarakat, bahkan kita lakukan hal-hal yang bisa segar dalam pikiran. Karena kayak kondisi sekarang nih Mbak Dea, kita harus pemerintah juga harus menghilangkan kengerian-kengerian juga, jangan sampai terlalu stres nanti depresi massal, ya kan. Jadi kita juga misalnya informasi, saya bilang masyarakat, ya bahkan saya bilang masyarakat jangan nonton-nonton yang sedih-sedih dulu, kemudian kalau buka-buka ini jangan lihat yang ngeri-ngeri dulu. Yang membangun semangat dulu yang diutamakan. Karena imunitasnya bisa turun. Karena kita mengandalkan imunitas tubuh sekarang ini. Makanya kita juga bikin kebijakan, kita juga menyampaikan apa yang kita lakukan tuh sekaligus menghilangkan kepanikan dan membuat masyarakat merasa tenang. Ya, nah oleh karena itu kebijakan kita juga untuk hal-hal yang menyangkut pemulihan ekonomi, termasuk juga jaring pengaman sosial, ya kita lakukan dengan secara tidak gegabah tapi dengan tepat waktu nanti agar masyarakat menghadapinya juga tidak panik. Nah, dan salah satunya kita bahkan mengadakan lomba-lomba, ada lomba azan, lomba muratal, Al-Quran, lomba menulis surat ke bupati dan membacakannya sekaligus, Mbak. Ini kita simpan dulu nih, dulu nih. Saya mau sampai ke tadi partisipasi masyarakat untuk penanganan COVID-19. Kabupaten Kuburaya ini juga punya satuan tugas penanganan COVID-19 di setiap desa. Tugas setiap desa. Jadi saya mensyukuri Mbak Dea, dalam minggu pertama waktu kita langsung gugus tugas ini, saya juga langsung instruksikan kepada semua camat desa agar membentuk gugus tugas. Nah, syukurnya semuanya 123 desa itu sudah terbentuk seluruhnya sejak 2 minggu yang lalu. Awalnya ada sekitar 14 yang belum. Nah, terus kemarin sudah semua. Jadi waktu kita bentuk awal dulu, partisipasi masyarakat sangat cepat. Karena di dalam gugus tugas itu kan ada TNI, Polri, ada tim medis, RT, RW, dusun, KPKK, Karang Taruna, kader kesehatan di desa itu lengkap. Dan mereka melakukan awal itu penyemprotan disinfektan. Itu masif seluruh Kuburaya itu bergerak desa-desa. Saya minta kepada desa, selain kami juga menopang membantu percepatan, tapi juga mereka langsung tanpa ragu saya bilang coba lakukan penyemprotan supaya membuat masyarakat lebih tenang. Yang kedua, sosialisasikan sekaligus pada saat penyemprotan dari rumah ke rumah, tidak hanya rumah ibadah. Nah, terjadilah itu. Baru yang berikutnya masker. Nah, masker ini juga kita sistem kepong bakul lah namanya kan jurus kita. Dikepung bagaimana caranya agar masker ini tiap desa bikin. Nah, kemudian selain saya memantik saja awalnya bahwa konveksi-konveksi ini, kemudian, nah sekarang kan hampir setiap pekan ada teman-teman membagikan masker ini, masker kain di tiap-tiap desa atau kecamatan, ya bergantian lah. Tujuannya tidak lain supaya mensosialisasikan, memberikan pemahaman bahwa ini loh masker kain Pak, Bu, jadi biar bisa dicuci ulang, ya jangan kelupaan lagi. Makanya kita ciri khasnya pakai gantung gini. Memang sengaja dibuat yang menggantung gini, Mbak. Jadi tidak boleh lupa, tidak boleh ada alasan lupa. Setidaknya terbiasakan gitu. Jadi kalau yang ya mohon maaf ya, kalau yang di gini kan kadang-kadang cecer-cecer, kayak model masker bedah juga. Dan masker bedah ini kan dibuang jadi limbah. Saya tidak memprovokasi maksudnya, itu kan buat tenaga medis, ya kan lebih ke tenaga medis maupun mungkin untuk mereka-mereka yang berjuang di garis depan, contoh aparat keamanan, TNI, Polri, kemudian tenaga medis dan mungkin termasuk wartawan mungkin kan,
yang berada di anulah seringan. Jadi artinya apa? Mereka-mereka yang sering ini mungkin yang risikonya lebih tinggi memang ya? risikonya pakai masker bedah. Tapi kalau warga masyarakat, saya kira kalau dia harus cari itu setiap hari akan jadi panik. Makanya kita pakainya nggak yang gini, pakainya yang lebih banyak yang gantung gitu. Ini loh, Contohnya kayak gini lah. kalau bupatinya sudah 2 segmen mempromosikan maskerku, pakaianku, dompetku, salah, tidak sampai situ ya, maskerku, pakaianku, 2 segmen dipromosikan, masih ada warga Kuburaya yang tidak pakai masker tuh kelewatan loh berarti ya. Iya, saya berharap, saya udah bilang sama teman-teman, sama ibu-ibu, sama masyarakat, sebetulnya ini satu identitas kita, jadi anggap itu sebagai bagian daripada cara kita kebiasaan. Dan kalaupun pandemi wabah COVID-19 ini sudah selesai, toh masker ini sebetulnya sesuatu yang baik sekali, dijadikan budaya. Dan karhutlah gimana? Betul. Kan kita setiap tahun menghadapi juga, ini endemik memang hampir selalu terjadi. Lah cari lagi masker. Nah kalau kita sudah punya, dan akhirnya kita sudah bisa menambah lapisannya sendiri, yang sudah dibuat. Makanya pemerintah Kuburaya ke depan tidak ragu-ragu, anak-anak sekolah semuanya akan kita buatkan masker yang khusus untuk mereka, mungkin yang SD lain, dari yang PAUD mungkin TK, SD, SMP, bahkan SMA pun akan kita berikan juga. Dan mungkin juga untuk khusus misalnya kayak seperti klaster-klaster pedagang akan kita bikinkan. Kalau sekarang ini kan nggak sempat ada merek-merek segala macam nih. Betul. Berarti ya, nanti ke depan semua bikin aja ke depan, kalau bisa ada ciri-cirinya lah. masker menanjak. Itu banyak yang ngomong gitu Mbak Dea. Kita jeda dulu sejenak saudara. Anda ingin berpartisipasi saat program ini kami rekam, kami juga melakukan siaran langsung melalui media sosial Facebook Kompas TV Pontianak. Pertanyaan bisa Anda sampaikan di sana di kolom komentar, langsung akan dijawab oleh Pak Muda Mahendrawan setelah jeda berikut. Anda menyaksikan Sapa Kuburaya, saudara. Ini merupakan hasil kerjasama Kompas TV dengan Prokopim Kuburaya, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Kuburaya. Ini satu istilah baru, tapi tujuannya sama, untuk mengkomunikasikan program-program supaya langsung bisa diketahui oleh masyarakat. Termasuk juga program yang sedang berjalan saat ini adalah cukup banyak sekolah yang akhirnya tidak bisa mengadakan kegiatan belajar mengajar di gedung sekolahnya, harus dipindahkan. Kuburaya ini kan menantang sekali, sinyal internetnya lumayan. Luar biasa lumayan juga. Ada. Apa saja tantangan selama belajar tidak di sekolah ini, Pak? Jadi karena proses belajar dari rumah semenjak pertengahan Maret lalu, ya selain memang kita arahkan tentu para guru untuk tetap melakukan komunikasi secara daring atau melalui beberapa hal yang penting jangan memberikan tugas yang terlalu berat beban, karena ini situasi pandemi ini. Saya pesankan itu, berat nanti. Panik nanti lalu terlalu beban. Berarti kita garis bawah ini, guru-guru Kuburaya tidak boleh memberikan tugas yang terlalu berat. Terlalu berat, justru harus yang agak rileks, yang sifatnya itu ada nilai tambah manfaat lain. Makanya saya, Mbak Dea, saya spontan, itu karena bicaranya kita kepanikan, bicaranya kita menghilangkan situasi yang tidak pesimis dan sebagainya. Nah, karena yang penting kan di keluarga inti nih kan, bagaimana dia jenuh, libur, anak-anak tapi tidak bisa kemana-mana, seolah-olah seperti dikungkung gitu kan. Orang tua juga mungkin dengan kondisi-kondisi ekonomi sosial seperti sekarang kan rentan terhadap stres, ya depresi, yang bisa berujung depresi atau frustrasi. Nah, makanya saya juga berinisiatif, spontanitas. Saya bilang, saya adakan lomba mengundang anak azan, muratal Quran, dan juga lomba menulis surat kepada bupati dan membacakannya sekalian. Nah, sehingga anak yang non muslim bisa ikut yang lomba menulis surat dan bacakan ke bupati itu. Seru juga Pak, ternyata saya tidak nyangka, begitu dibikin panitia, ada link pendaftaran, luar biasa. Jadi ya apalagi pas Ramadan masuk, udah langsung semua anak-anak ini banyak sekali yang sudah nggak sabar terus sudah daftar. Dan ini saya berpikirnya jadi ruang semangat bagi ibu bapaknya gitu, melihat anak-anaknya senang kan, sehat,
punya keberanian, punya keyakinan, ya. Saya kira semua orang tua seneng lah dengan cara itu. Jadi saya harapkan dengan cara itu di keluarga inti itu terbangunlah satu suasana yang lebih bergairah. Walaupun situasi lagi sulit, mungkin bapaknya lagi sulit, entah karena pekerjaan hilang atau pendapatan, tapi minimal kalau udah mikirkan anak, mungkin tadinya bersyukur, anak-anak yang penting masih sehat. Nah sehingga kita kan berharap nih situasi-situasi itu tuh akan memberi ketenangan-ketenangan. Ternyata kemudian apalagi anak-anak ini kita bangun juga imajinasi menulis surat. Saya juga sederhana mintanya anak-anak bikin ide apa sajalah, Terserah, sampaikan tidak ada tema curahan khusus. hatinya terhadap pandemi wabah COVID. Ternyata mereka banyak menyampaikan gini, Mbak, rata-rata, saya ini Pak Bupati sudah hampir sebulan lebih tidak datang ke sekolah. Saya rindu sekali, katanya mereka. Kemudian mereka ungkapkan curahan bahwa keinginannya itu seperti apa, bahwa pandemi ini memang pandangan dia seperti apa. Kita mengajak dia berpikir global loh, Mbak. Think globally loh ini. Anak-anak SD, SMP ini sudah kita ajak berpikir yang menembus zaman. Mudah-mudahan dengan cara ini mereka lebih tertancapkan lagi imajinasi yang positifnya. Tapi ide-idenya bagus-bagus, termasuk soal masker. Itu saya dapat dari mereka. Ya, disampaikan bahwa keinginannya agar Pak Bupati jangan lupa nanti maskernya dibuatkan untuk kami, gitu kan. Pokoknya ada banyak surat yang masuk? Banyak, sudah lebih dari 400-an mungkin. Ada 400 surat nanti yang masuk, itu Bapak baca semua nggak? Kan itu nanti surat akan untuk kita Bapak. baca semua dan kita fotokan. Saya juga termasuk, kan ada timnya jurinya. Ya, kemudian kita juga akan baca. Dan semua ini saya bilang jangan pilih lihat menang atau tidak menang, tapi ini sejarah buat mereka. Di masa pandemi wabah COVID-19 ada suatu agenda yang membangkitkan semangat semua keluarga inti, semua rumah tangga, kemudian masyarakat, bahkan mengumandangkan azan dan muratal yang itu semua penuh dengan keyakinan religius. Ya, mudah-mudahan sehingga ini sejarah, mereka berkontribusi, mereka ikut berjuang melawan wabah yang mungkin tidak akan dihadapi generasi lain. Nah, itu dia. Jadi saya bilang from zero to hero mereka ini nanti. Kalau saya akan membukukan semua itu, tulisan mereka akan jadikan buku, saya akan jadikan, Mbak, secara resmi. Sehingga berapapun jumlahnya akan saya bukukan itu. Justru saya bilang jangan pakai terlalu direkayasa kepada orang tuanya. Yang ada coret-coretannya biarkan saja tulisan aslinya. Kemudian itulah orisinalitas dari pemikiran. Ini juga mengurangi stres orang tua nih. Ketika anak datang bilangnya mau ikut lomba, dengan anak datang bilangnya ngerjakan tugas dari sekolah, beda efeknya. Beda. Jadi guru-guru juga akhirnya semangat. Mereka justru bilang, ya udah kalau itu tugasnya bikin surat ke bupati saja. Saya bilang sama guru-gurunya, ya silakan nitip lah curhatannya. Tapi nggak apa-apa saya bilang. Tapi anak-anak tuh memang luar biasa, Mbak. Saya kira kita kadang-kadang nggak nyangka cara berpikirnya tuh udah jauh. Dan mudah-mudahan ini saya harapkan inilah yang akan menjadi bekal mereka, bahwa lintasan sejarah ini mereka lewati dengan kuat, kokoh ya ingatannya, dan itu menjadi fondasi kuat karakter mereka juga. Dan mereka mudah-mudahan dengan masa ini jadi semuanya diajak berpikir mencari solusi. Nah, kalau udah seperti itu kan frame dan cara berpikirnya kan akan selalu solutif ya ke depannya. Nah, inilah sebetulnya ya di masa pandemi ini kan kita ngajak berpikir energi positif semua, Mbak. Karena memang di masa ini udahlah kondisinya sulit, jangan lagi kita menjejal dengan energi yang negatif ya. Ini kan orang semua dikepung dengan kecemasan, dikepung dengan kesulitan, dan itu semua kita sudah tahu. Itu tidak perlu kita semuanya tentu sudah sesuatu yang memang terjadi. Kita jeda dulu sejenak. Kita jeda dulu sejenak. Ini ceritanya seru sih ya, bagaimana membangun pikiran positif menghadapi pandemi global. Setelah yang berikut ini.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Sapa Kuburaya. Kita membahas strategi di tengah pandemi. Seru sih, dari tadi senyum bicaranya tentang yang positif-positif. Tapi memang sebenarnya gara-gara apa Pak? Sebagai daerah yang sumber pendapatannya paling banyak berasal dari sektor pertanian. Pertanian, perikanan, peternakan, ya memang paling banyak. Perkebunan dalam arti luas juga banyak. Peternakan harga ayam memang turun, perikanan katanya juga sedang susah menjual. Tapi dari segi pertanian ini sedang jaya-jayanya. Ya, baru panen raya kemarin. Jadi pada saat pas masuk di situasi KLB, kemudian akhir Maret kemarin itu rata-rata panen raya, dan alhamdulillah panennya rata-rata bagus. Hampir di seluruh titik di Kuburaya ini tidak banyak kena hama, sehingga saya bersyukuri sekali. Karena apa? Ya setidaknya ini menjadi agak lebih menenangkan kita. Ya setidaknya kan sesuatu pangan ini kan penting. Termasuklah sayur mayur, pisang, dan lain-lainnya. Ya, memang sumber masyarakat itu sumber perikanan juga, meskipun memang perikanan terjadi harga, tapi saya kira juga ini tetap menopang juga budidaya juga, dan mudah-mudahan peternakan. Nah ini juga setidaknya kita kan memang menjadi supply bagi kota Pak ya. Betul. 60% dari Kuburaya, maka masyarakat yang di kampung-kampung memang tidak terlalu terasa terdampak terlalu jauh. Dalam artian ya segala hal ini kita lakukan sekarang lebih banyak kita bagaimana agar yang penting tadi jangan membangun kepanikan. Jadi banyak strategi yang kita lakukan, upayanya adalah bagaimana kita lakukan dengan cara serius, tapi serius yang tidak tegang. Baik. Serius yang tidak membuat kepanikan, serius yang tidak kemudian menimbulkan kecurigaan dan pesimis. Nah, saya mau mendengar juga versi masyarakat Kabupaten Kuburaya. Ada cukup banyak yang sudah bergabung bersama kami di laman Facebook Kompas TV Pontianak. Kita akan coba baca, ada beberapa. Nah, ini ada Puskesmas Batu Ampar juga nih Pak. Salam menanjak untuk Kuburaya katanya. Salam menanjak. Nah, sama ada pertanyaan juga terkait dengan tadi lomba online dari Syuhada. Pertanyaannya, untuk lomba online untuk anak-anak yang jauh di pelosok kan terkendala sinyal Pak, apalagi hasil rekaman itu dalam bentuk video. Sulit katanya mengirim video. Apakah dari desa juga bisa dilibatkan untuk mengumpulkan hasil yang dikumpulkan? Iya, betul. Belum lagi katanya keterbatasan kuota. Dan rata-rata di sekolah banyak yang sudah konsolidasi. Jadi saya bilang, kadang-kadang kan kalau keramaian susah daftarkannya. Udahlah, kadang-kadang sekolah tuh banyak juga yang mengkonsolidasikan, nanti video-videonya diambil, di copy ke flash disknya, baru didaftarkan manual saja atau diantar saja ke panitia di Dinas Pendidikan dan di kantor Bupati sini. Nah, itu juga sama, desa-desa juga kita dorong supaya mengkonsolidasikan, menghimpun semua anak-anak yang ada ikut di desanya. Saya bilang, itu sejarah bagi anak-anak desa. Jadi kepala desa, kepala sekolah, ini sayang. Ya, kalau tidak memberi peluang kepada anak-anak kita, itu justru disinilah sebenarnya satu hal yang sangat berarti. Betul. Untuk membangun semangat semuanya. Biar tambah semangat ikut lombanya. Setelah ini kita masih punya satu segmen nih. Bagaimana kalau Bapak pilih beberapa surat yang menurut Bapak menarik, kita coba bacakan di sini? Boleh, coba. Setelah ini kita mau cerita dulu. Soal lomba online ini kan antusiasmenya banyak sekali, luar biasa sekali tanggapan. Apa sih yang ingin diraih hasilnya? Sebenarnya memang latar belakangnya kepada tadi supaya tidak panik. Yang kedua semangat. Yang ketiga ini juga satu model. Kan kita sekarang ini kan ibaratnya semuanya harus menata ulang nih. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan sebagainya. Kemudian banyak kita ini dibatasi. Nah mungkin ini juga pola model yang harus sudah terbiasa. Ya, sistem daring ini akhirnya menjadi sebuah model yang saya kira memang sudah kebutuhan akhirnya. Betul. Dan kita ingin membuat anak-anak juga merasa dia melewati situasi pandemi ini jangan dengan teror ya, jangan dengan ketakutan yang terlalu menyeramkan. Teror ini juga, Pak, tugas dari guru banyak katanya. Makanya kalau bisa dia diberikan itu, makanya akhirnya saya coba mengambil inisiatif. Ya, saya memikirkan hanya sederhana saja.
ya udah kita sediakan hadiah, kita bikinkan, dan ternyata anak-anak ini luar biasa. Dan yang pasti mereka kan berimajinasi nih, Pak Bupati nih yang ngelihat, Pak Bupati yang terima surat, yang baca, yang mudah-mudahan itu imajinasi mereka untuk jadi calon pemimpin juga, gitu Betul, kan. betul. Ada keinginan bagaimana mereka merasa bahwa ini adalah bagian daripada mereka yang memang punya satu daya juang juga, gitu kan. Kita hidupkan daya juangnya semua. Kan ibunya jadi repot nih, Mbak. Bapaknya, kakaknya, Semuanya adiknya, terlibat. masing-masing terlibat nih. Nanti bilang, wah, bahkan mungkin adiknya mau muratal Quran aja, jangan pakai kerudung itulah, pakai ini, jangan mungkin gitu-gitu kan, dinamika di dalam Di sisi rumah lain tangga ini itu. juga terapi untuk Pak Bupatinya ya kan. Iya. Pasti lebih rileks membaca surat-surat dari anak-anak ketimbang membaca laporan Dinas Kesehatan. Pasti jauh lebih senang baca anunya nih. Tapi ya mudah-mudahan itulah, ada beberapa hal. Dan saya juga mengapresiasi banyak anak-anak muda di kampung yang membantu proses ini. Nah, saya merasa bersyukur dan bangga juga di Kuburaya ini keterlibatan atau kepedulian dari anak-anak muda itu luar biasa dari ibu-ibu. Setiap kampung rata-rata itu bikin gerakan-gerakan donasi, Mbak. Ya, jadi pedulian terhadap warga miskin dan sebagainya. Jadi kita juga melihat ini hal-hal yang sangat-sangat kita apresiasi dan sangat masuk dalam strategi yang saya kira kami juga sinergi sekali dengan strategi kami mengadakan lomba-lomba ini. Jadi ini bukan sekedar lomba-lomba untuk senang-senangan atau gagah-gagahan, justru malah ini dampak efeknya, efek daripada lomba ini itu luar biasa untuk anak-anak, untuk keluarga inti, dan untuk semua proses pendidikan juga. Baik. Jadi tak perlu repot lagi sekolah, ini sudah dianggap di situ ada penanaman karakternya, di situ ada religiusnya, di situ ada daya juangnya, di situ ada imajinasinya yang menembus zaman, di situ ada pemahaman terhadap kondisi fakta yang sekarang. Jadi saya kira ini satu hal menggerakkan. Tidak perlu berat lah menyampaikan wabah Tidak pandemi perlu. dunia ini Tidak kepada perlu. anak-anak ya Pak. Yang penting mereka ada harapan, ada curahan, dan itu tertancapkan kepada mereka. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk masih terkait dengan lomba. Dari Kansa Nabila, pertanyaannya katanya bagaimana pemerintah Kuburaya melakukan promosi yang menarik agar mau untuk mengikuti lomba secara daring. Hadiahnya MM-an. Oh, iya. MM-an, Muda Mahendrawan, udah 2M. Gimana Secara promosinya daring, Pak? Maksudnya kita mengikuti, maksudnya kita melakukan apa tadi Promosinya bagaimana supaya banyak yang mau ikut katanya? Cara kita nggak, karena saya langsung di Facebook saya, di Instagram, kemudian disampaikan juga lewat pengumuman, kemudian sekolah-sekolah kita sampaikan edaran agar karena ini kan juga penting untuk guru-guru dan sekolahnya terhadap muridnya. Jadi di masa belajar di rumah ini supaya terhubung terus dan seolah-olah jadinya mereka merasa tetap dalam satu bagian yang melakukan tetap ada aktivitas belajarnya nih walaupun dia itu tidak dari sekolah. Nah ini kan menarik. Ketika semua aktivitas dilakukan hampir semuanya melalui daring, hampir semuanya memerlukan jaringan internet, berarti mau tidak mau pemerintah daerah harus menyediakan infrastruktur sesegera mungkin. Ya, memang. Walaupun memang ada daerah-daerah yang blank spot, tapi kan bisa disiasati, rekam aja dulu, nanti baru ngirimnya di daerah yang bisa internetnya kan. Jadi banyak langkah, tapi mudah-mudahan secara yang manual juga bisa dilakukan. Dan sekolah-sekolah lah. Jadi strategi kita untuk supaya rame yang ikut. Saya sih berharap ribuan yang ikut nanti mudah-mudahan, sehingga ini saya akan undang semua Mbak. Saya udah bilang sama semuanya, ini bukan basa-basi, ya bukan istilahnya satu ini, tapi saya akan undang anak-anak ini kalau udah wabah pandemi selesai ini, saya akan undang semua yang ikut. Ya, saya bilang sama mereka, saya titipkan pesan pada mereka, menyampaikan bahwa nanti Pak Bupati akan undang kalian semua. Ya sudah, berarti sudah tidak perlu promosi lain-lain lagi perlu. Karena semuanya pasti mau selesai pandemi nanti ketemu Pak Bupati. Diundang semuanya. Nanti kan biar semuanya saya beri penghargaan juga ya. Dan ini
tidak sekedar menghargainya hanya dari sisi apa hadiahnya dan sebagainya, ya, tapi juga ini saya anggap mereka sebagai kita jadikan momen tidak terlupakan untuk para peserta ya Pak. Nah, jadi yang merasa sudah mengirimkan surat untuk Pak Bupati, setelah ini nanti akan dipilih ya, tapi jangan pilih satu, nanti rasanya gimana? Kita harus pilih 2 atau 3 nanti surat yang Bapak sukai kita coba bacakan di sini di segmen terakhir ya Pak. Ya, tetap di Sapa Kuburaya, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ini adalah segmen terakhir di Sapa Kuburaya hari ini. Kita masih bersama Pak Bupati, Pak Muda Mahendrawan. Seperti janjinya tadi, kita akan memilih surat-surat yang sudah masuk yang mengikuti lomba menulis surat untuk Bupati dan membacakannya secara online. Ini ada yang dipilih, ada satu yang terngiang-ngiang Pak, sampai sejauh ini. Iya. Jadi peluang berkompetisi masih dibuka. Sebetulnya sih banyak yang kalau dipilih ini, cuma pas kebetulan yang saya lihat ya bisa diambil ini sampel lah, salah satu yang saya lihatkan bahwa ini ada apa sih sebetulnya yang kita bisa jadi potretnya bahwa anak-anak ini seumur kayak gini ya, misalnya anak kelas 5 SD, ini salah satu desa di Kecamatan Sungai Raya. Nah ini menyampaikan misalnya kan, dan ini dengan tulisan aslinya ini Mbak, ada coretannya, jadi ditulis tangan nih. ada tip X-nya, kelihatan nih. Berarti boleh nanti kita tampilkan di layar juga ini ya? Iya, nanti bisa ditampilkan. Jadi ini salah satu. Terus salah satunya dia bilang perkenalan kan. Kemudian Pak Bupati sudah sebulan lebih ya sekolah diliburkan dan siswa diminta untuk belajar dari rumah agar tidak terkena virus corona. Dan saat ini belajar dengan menonton TVRI, namun waktu yang singkat terkadang membuat saya ketinggalan mencatat buku paket di sekolah. Juga terbatas satu bangku satu buku paket. Ini menjadi kesulitan untuk kami belajar saat buku sedang dibawa teman sebangku. Pak Bupati, apa tidak sebaiknya selama virus corona guru memberikan fotokopi inti mata pelajaran, nanti perwakilan siswa mengambil hal ini untuk membantu siswa yang tidak mempunyai HP Android. Nah, misalnya kan ini sekaligus curhat. Kemudian dikarenakan meski belajar dari televisi, pengumpulan tetap menggunakan HP, saya juga mengusulkan Pak Bupati memberikan tempat cuci tangan di setiap sekolah sehingga siswa dapat mengambil sehingga perwakilan siswa mengambil fotokopi tetap bisa menjaga kebersihan diri. Menurut saya, untuk mencegah supaya virus corona tidak menyebar, semua orang harus sadar, jangan bandel, tetap di rumah, rajin cuci tangan dengan sabun dan mengalir, menggunakan masker jika bepergian. Nah, dan yang paling penting juga meningkatkan kekebalan tubuh dengan makan makanan yang bergizi dan selalu bahagia. Selalu bahagia. Ini seolah-olah jadi poinnya, selalu bahagia. Kita bisa menanam sayuran, tanaman apotik hidup, misal jahe dan kunyit supaya lebih semangat. Kita bisa memulai dengan menanam sayuran yang lebih cepat di depan panen, misalnya kangkung dan bayam. Jika tidak ada tanam pekarangan, kita bisa menggunakan bahan bekas untuk dijadikan pot. Juga bisa menanam bunga rumput supaya bisa melihat sayur bunga yang ada kita tanam, maka nanti kita akan senang dan bahagia. Nah, jadi kira-kira ini juga kalau kita perhatikan, selain bicara soal pangan, soal bergizi, tapi juga ya anak-anak ini sudah bisa memikirkan situasi kebersihan lingkungan, perspektifnya itu loh yang Bapak menyangka nggak anak-anak akan menulis surat yang ini kan cukup kompleks, idenya banyak sekali disatukan ke dalam satu lembar surat yang dikirimkan untuk Bapak. Ya mungkin dia diskusi dengan orang tuanya, guru, nggak apa-apa, itu kan bagus, tapi cara penangkapannya itu kan beda-beda. Nah, anak-anak ini kalau dia udah ditancapkan dari sejak umur segini, dia udah punya perspektif seperti itu,
think globally tadi itu, berpikir global itu kan luar biasa buat mereka. Tantangan ke depan ini kan berat, Mbak. Betul. Ya, di zaman ini sekarang, di era digital, kemudian tantangan mereka ke depan. Nah, kompetisinya. Jadi saya kira ini juga kalau mereka nganggap tadi masker tadi sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa masker itu menjadi kebutuhan dan akan tentu ini juga melindungi dari kuman-kuman dan kebiasaan bersih, perspektifnya paradigma yang terbangun di semua keluarga dan mereka akhirnya mudah-mudahan dari anak-anak ini lah. Kalau kita membiasakan budaya dari anak-anak jauh lebih mudah, Mbak. Nantinya mereka akan semuanya menjadi punya masker mindset lah istilahnya kan. Jadi sudah tidak lagi heran. Jadi masker itu bukan lagi sesuatu yang asing. Seolah-olah memang sudah melekat dan kebutuhan mereka. Dan saya kira melalui anak-anak ini bisa kita budayakan di Indonesia dan dari Kuburaya sesuai spiritnya dari Kuburaya untuk Indonesia kita. Baik. Sebentar lagi Idul Fitri, biasanya kita punya tradisi untuk silaturahmi, termasuk juga Kuburaya kan cukup banyak yang mudik dan sebagainya. Apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat menyikapi hal ini? Ya, pertama kemarin memang kami juga berusaha kemarin menghimbau kepada keluarga di sini maupun yang agar tidak dulu mudik. Kalau sayang keluarga. Tapi karena sekarang kan sudah jelas dilarang, nah dibatasi dan dilarang dengan tegas. Tapi mungkin ada yang asalnya dari Sarawak dan sebagainya ini yang mungkin ini juga menjadi kekhawatiran warga. Karena ada yang katanya TKI yang resmi, ada yang ilegal, yang itu juga tidak terdeteksi nanti. Nah kami berharap di semua titik masyarakat dihidupkan suasana sistem keamanan lingkungan. Jadi setiap RT, setiap RW, setiap tamu datang cepat tahu. Tapi selama ini masyarakat sudah melakukannya dan tolong diperketat terus. Supaya kita ini cepat tahu saja. Bukan mau diapa-apakan, setiap ada orang datang dari luar, supaya kita tahu dan kita jadi cepat mendeteksi siapa yang datang, apakah dia itu dari asalnya dari Sarawak atau dari mana, sehingga nanti jangan sampai muncul malah belakangan membuat kepanikan. Kuburaya ini kan menarik ya Pak, ada bandara di sana, jadi pintu gerbang Kalimantan Barat. Ada pos khusus rencananya yang akan dibangun di sekitar bandara? Saya kira yang sudah ada di bandara kan ada KKP, ada polsek, ada semuanya di sana yang penting kita ke tim medis kita ini kan kalau memang mereka datang dari manapun dan sekarang kan bandara penerbangan sedang ditutup, tapi kan ada pengecualian juga bagi katanya untuk kalangan tertentu yang bisa dan kargo. Nah, yang penting adalah kita cepat kerjanya, cepat tapi tidak bikin panik. Nah ini saya selalu sekali lagi selalu saya pesankan itu Mbak kepada tim medis juga sama. Bahkan teman-teman tim medis di bawah tuh Mbak kerjanya itu saya sampaikan dari awal, tolong ya kalau datangi orang ODP jangan terlalu membawa kesan yang menyeramkan. Jadi bahkan mereka tuh ganti baju APD-nya itu di rumahnya Mbak, bukan waktu pergi ke rumahnya. Misalnya di mana, katakan di Sungai Asam atau di Sungai Kupah ini atau di mana, mereka datang ke sana itu tidak usah pakai baju itu dulu. Jadi nanti sampai rumahnya baru ganti. Jadi jangan bikin serem orang. Kita ini kadang-kadang kalau terlalu nampak, kalau pakai baju hazmat langsung itu tuh malah itu yang kadang-kadang bikin panik. Berarti harusnya nanti isunya ada apa. Lalu masyarakat kita kan mudah sekali masyarakat kita itu nanti terprovokasi. Apalagi nanti kalau dipotret disebarkan di media sosial. Penolakan lah, inilah itulah. Nah jadi memang apalagi itu tadi. Apalagi nanti ada yang ini, ada yang moto timbul. Ini ada apa? Ada yang padahal isunya jadi banyak yang keliru. Makanya kita khawatir. Maka saya pesankan kepada tim medis agar membangun suasana yang lebih dalam kita melakukan surveillance juga kita datangi tamu atau DP ini atau PDP kita harus berusaha dengan strategi kita untuk tidak terlalu membuat supaya masyarakat panik. Nah mudah-mudahan mudik ini juga tidak menjadi sesuatu faktor penyebab yang artinya masih bisa relatif terkontrol. Prinsipnya sekarang nih Mbak, jangan lengah saja. Memperketat tuh dalam arti mengecilkan, mempersempit ruangnya itu. Makanya sistem kita ini namakan kepung bakul tuh. Jadi kalau bisa tuh enggak usah
kita buat supaya persempitlah ruang untuk penyebaran itu. Supaya semuanya bisa terlibat. Kalau Nah. kota Pontianak, hasil tes cepatnya ada yang sudah ditemukan yang reaktif di pasar tradisional. Di Kabupaten Kuburaya upayanya seperti apa nih? Nah, itu juga harus kita upayakan supaya yang di pasar, ya, upayanya adalah yang pasti masker jangan sampai ketinggalan, itu dulu. Kedua, diupayakan ya tadi harus selalu dikontrol cuci tangannya, dan yang lain-lainnya adalah kita berupaya supaya kalau ada gejala, nah itu yang dirapid dulu. Nah, yang ada gejala dirapid tes dulu, yang ada gejala yang diinikan. Tapi cara rapid test itu juga kita tidak perlu demonstratif. Artinya kadang-kadang kalau rapid test ini kalau demonstratif malah bikin panik. Ya kan? Karena nanti ada yang reaktif, bisa saja dia lagi panas dalam, bisa saja dia lagi giginya lagi ada yang sarafnya terganggu atau lagi ini kan, jadi belum tentu kan yang rapid test reaktif itu positif. Setuju. Banyak berarti juga yang judul akhirnya yang lebih tepat hari ini adalah anti panik hadapi pandemi. Gitu yang paling. Jadi sikapnya kita tuh nggak usah terlalu mendemonstratifkan apa-apa, terlalu berlebihan. Yang penting kan kita kerjakan, tapi kerjakannya itu secara landai yang tidak menimbulkan ketakutan duluan. Karena ini kan stigmanya jadi udah terlanjur negatif nih. Bahkan mohon maaf ada reaksi-reaksi yang terlalu berlebihan, penolakan ini, itu dan sebagainya, sampai orang udah dites rapid lalu dinyatakan bahwa dia reaktif, sampai udah terlanjur diapakan sama keluarga nggak boleh pulang macam-macam lah. Nah padahal kan ini kan belum tentu. Nah yang kayak gini-gini lah kita jaga, jangan sampai segala sesuatu itu, pokoknya berbuat itu kan kita semua ini caranya, strategi dan caranya harus tidak perlu juga menarik perhatian publik supaya, karena masyarakat kita ini memang masih tahap belajar dan memahami Jangan tentang kaget ini. dulu nih, berarti Ya. setiap daerah punya strateginya masing-masing, Ya. apalagi Kabupaten Kuburaya kan dengan Ya. tingkat desa yang letaknya Justru mungkin kita geografisnya nih berjauhan. beresiko loh Mbak. Kita ini kan hinterland kota, bayangkan. Betul. Semua mengelilingi. Jadi sebetulnya kami juga selalu dengan desa-desa terutama yang berbatasan, saya selalu intensif komunikasi. Tolong ya, tolong ini benar-benar jangan sampai bobol nih tempat kita. Karena ini kan penyebarannya kan kalau sampai meluas ke tempat kita kan baru jebol dia ini, berarti akan bisa lebih meluas lagi nih pandemi ini di Kalbar. Karena bentengnya itu di Kuburaya ini kan yang mengelilingi kota. Nah, mudah-mudahan saja ialah harapan kita ini bisa dengan kondisi-kondisi yang tidak terlalu panik, tapi tetap tidak boleh lengah, waspada. Nah, cara menangani, termasuk strategi-strategi yang kita lakukan, dan pakai masker ini udah tidak serem lagi. Jadi kayak gini kan Mbak, ya sudah pakai masker ya untuk melindungi diri gitu ya. Sudah nggak terkesan kayak serem gitu Mbak. Jadi kayak sesuatu kan aneh tuh biasanya kalau awal-awal kan kemarin. Kok kayaknya penyakitan semua pakai masker orang semua pakai masker awalnya tuh kan ada ya. semacam perasaan apa ya kita tuh ya. Ada semacam rasa yang kurang anu lah. Tapi sekarang kan kalau dengan masker kain gini kan dia bisa variasi, ada yang macam-macam, ada yang pakai pakai motif ini itu, dan kemudian dia dengan ini, jadi saya kira jadi nggak serem lah. Baik, Pak Muda Mahendrawan, terima kasih banyak. Yang jelas tadi tidak boleh dilupakan maskerku pakaianku ya Pak, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Ya. Luar biasa. Yang kita tangkap hari ini adalah bagaimana langkahnya, strategi penanganannya cepat dilakukan tapi tidak membuat panik, dan tetap bahagia menghadapi wabah walaupun tetap waspada, jangan lupa. Saya Dea Citra Rahmatika, terima kasih Anda sudah menyaksikan Sapa Kuburaya hari ini. Kita jumpa lagi di Sapa Kuburaya berikutnya. Selamat pagi, sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya.